Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan pagi ini masih jam 5.29, setengah 6. Saya berharap teman-teman juga sudah ada yang bangun ya dari tidurnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang masalah bersyukur ya. Ada beberapa orang yang mungkin masih sangat membingungkan dirinya bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih bersyukur. Apakah memang kita ini harus melakukannya gitu ya. Kadang-kadang merasakan kayaknya kok saya itu nggak punya sesuatu yang harus disyukuri gitu ya. Ini terjadi karena tadi saya melihat postingan salah seorang teman di Facebook ya, di Dokter Andri psikiater, yang rasanya lebih baik mati katanya, kepingin mati aja katanya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin mati waktu pas di BD. Nah ini yang menarik nih teman-teman ya, karena sebenarnya bagaimanapun kalau kita berbicara tentang masalah kematian itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan Sang Pencipta ya. Jadi kita tidak akan diganggu gugat. Kalau kita lihat banyak orang yang kita nggak pernah nyangka bisa mengalami hal-hal yang meninggal atau apa gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan kita hari demi hari ya. Jadi selama masih ada hayat di kandung badan, itulah yang perlu disyukuri. Ini terus-menerus dipahami. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang sesuatu yang belum ada atau belum terjadi, maka yang ada bisa saja ketakutan. Banyak sekali ya pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, itu seringkali mereka mengalami rasa takut mati yang luar biasa. Sehingga setiap adanya terjadi serangan itu langsung, waduh nanti bisa mati nih, datang ke IGD segera karena kekhawatirannya itu. Nah ini yang membuat banyak faktor yang terkait dengan kondisi orang yang mengalami gangguan kecemasan panik itu tidak bisa mengontrol pikirannya ketika keadaannya itu datang. Karena saking takutnya, bahkan setelah kejadian pun misalnya sudah tidak lagi mengalami panik, perasaan takut mati itu akan dominan terjadi. Nah, saya membaca salah satu buku yang berjudul The Art of Living dari Thich Nhat Hanh. Beliau mengatakan, saya bacakan ya, ini ada dalam bahasa Inggris tapi saya terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia. Kita itu takut akan kematian. Ya, kebanyakan dari kita takut akan kematian. Dan kita seringkali tidak membayangkan itu akan terjadi pada diri kita. Ya. Seiring waktu kita bertambah usia, kita tidak percaya kadang-kadang bahwa suatu hari kita itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri seperti kayak saat ini kita sedang muda gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita beruntung, mungkin kita masih hidup tapi kita berada di kursi roda. Menyadari hal ini, hal-hal yang belum terjadi di masa lalu kemudian akan menuju ke masa yang depan. Tapi yang paling penting adalah menikmati apa yang ada saat ini. Ya, dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal, segala sesuatunya itu akan berubah, tidak permanen, maka seharusnya dan sepatutnya kita menyadari kehidupan ini saat ini. Kita merasakan kebahagiaan, tidak usah nunggu nanti, tapi kita rasakan saat ini, sekarang juga. Inilah yang mungkin perlu dikuatkan dalam pikiran kita. Karena dengan demikian, kita akan menghargai tubuh kita, orang-orang
orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita dekat, segala kondisi yang kita punya, karena suatu saat itu akan berubah, tidak akan lagi bersama kita. Jadi selama dia ada bersama kita, nikmatilah, ya, berikanlah kesempatan kepada diri kita untuk merasakan kebahagiaan itu, untuk merasakan bahwa saat inilah saya harus bahagia. Tidak perlu nunggu besok, tidak perlu nunggu beberapa tahun lagi. Kalau misalnya sudah semuanya baik, saya akan bahagia. Jangan demikian, teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh, dok, saya ini kan ke dokter, kemudian dikasih obat. Saya rasanya kok nggak bisa bahagia nih, karena saya merasa nggak bisa terima kalau saya ini sakit dan harus menggunakan obat. Ya, saya juga takut mati, dok. Nanti kenapa-napa. Daripada kita memikirkan hal tersebut, ada baiknya kita merasakan kebahagiaan. Pertama, kita sudah menemukan dokter yang bisa membantu kita mengatasi gejala. Walaupun mungkin gejalanya itu belum hilang, tapi setidaknya itu sudah bisa membantu kita lebih baik lagi. Yang kemudian kedua, kita nggak perlu khawatir akan kematian. Apalagi misalnya orang dengan gangguan kecemasan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara teoritis kedokteran, orang cemas, panik itu tidak akan bisa mati karena paniknya. Jadi nggak ada tuh orang mati karena gangguan serangan panik, itu nggak ada. Nah, tetapi yang paling utama intinya seperti yang tadi sudah dikatakan adalah bagaimana kita menikmati day by day kita. Selagi kita masih hidup, kita melakukan hal-hal yang baik, kita menikmati kebahagiaan saat ini. Karena kalau tidak, daripada kita mikirin yang belum terjadi, yang kita saat ini ada malah kita lupakan. Kita sibuk berpikir akan masa depan yang belum kejadian, sedangkan apa yang ada di masa kini kita lupa, kita tidak ingat, kita tidak menikmatinya. Jadi kita sibuk, ya, mencari masa depan yang gak jelas, tetapi kita lupa menikmati apa yang ada saat ini. Jadi ini yang paling penting untuk kita pahami, teman-teman, bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan. Nanti saya akan bahagia 1 bulan lagi, 1 hari lagi, 2 hari lagi, 4 hari lagi. Bahagialah sekarang. Jangan kita takut mati, karena kematian itu akan sesuatu yang pasti. Hidupilah kondisi hari ini dengan bahagia, tetapi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menyadari diri apa adanya. Mantra saya itu apa? Ikhlas, sabar, sadar. Semoga apa yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.